Media pembelajaran ekonomi untuk SMA kelas 10 pada materi elastisitas permintaan dan penawaran. Anak-anak, sekarang Ibu akan membahas tentang elastisitas permintaan. Pengertian elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Jenis elastisitas permintaan yang pertama adalah permintaan elastis, yaitu permintaan disebut elastis jika persentasi perubahan permintaan lebih besar daripada persentasi perubahan harga. Contohnya pada harga 5, kuantitas yang diminta 10 unit dan pada harga 6, kuantitas yang diminta adalah 7 unit. Sehingga di sini kurvanya dari E berpindah ke E1. Pada permintaan elastis, kurva permintaannya cenderung landai. Permintaan inelastis. Permintaan disebut inelastis jika perubahan permintaan lebih kecil daripada persentasi perubahan harga. Contohnya pada harga 5 kuantitas yang diminta 10 dan pada harga 6 kuantitas yang diminta 9. Sehingga di sini kurva permintaannya berpindah dari E ke E1. Pada permintaan inelastis, kurva permintaannya cenderung lebih tajam. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang permintaan elastis uniter. Permintaan disebut elastis uniter jika persentasi perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentasi perubahan harga. Contohnya, pada harga 5 kuantitas yang diminta 40 dan pada harga 4 kuantitas yang diminta 48. Sehingga permintaan elastis uniternya delta Q per delta P kali P per Q atau 8/1 dikali 5/40 sama dengan 1. Permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi jika koefisien elastisitas permintaannya sama dengan tak terhingga. Ya. Kurva permintaan elastis sempurna berbentuk garis horizontal. Permintaan inelastis sempurna. Permintaan disebut inelastis sempurna jika koefisien elastisitas permintaannya 0. Hal ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang diminta tetap tidak berubah. Contohnya pada harga 5, kuantitas yang diminta adalah 8 dan pada harga 7 kuantitas barang yang dimintanya 8. Jadi kurva permintaan inelastis sempurna berbentuk garis vertikal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu ketersediaan barang substitusi, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang, kategori barang yaitu kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah, dan keragaman penggunaan barang. Garam adalah salah satu contoh barang yang tidak memiliki barang substitusi, sehingga permintaan garam bersifat kurang elastis. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang elastisitas penawaran. Pengertian daripada elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Contohnya, penawaran gadget bersifat elastis karena produsen dapat dengan cepat menambah produksi melalui proses produksi yang modern. Jenis elastisitas penawaran yaitu penawaran elastis. Disebut penawaran elastis jika persentasi perubahan penawaran lebih besar daripada persentasi perubahan harga.
Contohnya pada harga 5, kuantitas yang ditawarkan adalah 5. Dan pada harga 7, kuantitas yang ditawarkan adalah 9. Sehingga kurvanya seperti ini. Kemudian penawaran inelastis. Penawaran disebut inelastis jika persentase perubahan penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harganya. Contohnya pada harga 3.000 kuantitas yang diminta 5 unit dan pada harga 5.000 kuantitas yang diminta sebesar 6 unit. Sehingga kurvanya bisa digambarkan seperti ini. Penawaran elastis uniter. Penawaran disebut elastis uniter jika persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harganya. Contohnya pada harga 5.000 kuantitas yang ditawarkan 10 unit, pada harga 6.000 kuantitas yang ditawarkan 12 unit. Sehingga diperoleh penawaran elastisitas uniternya adalah delta Q per delta P kali P per Q atau 2/1000 kali 5.000 per 10 sama dengan 1. Grafiknya seperti berikut ini. Selanjutnya ada yang disebut dengan penawaran elastis sempurna. Penawaran bersifat elastis sempurna jika pada harga tertentu kuantitas yang ditawarkan tak terbatas. Kurvanya berbentuk horizontal seperti berikut ini gambarnya. Penawaran inelastis sempurna. Penawaran disebut inelastis sempurna jika koefisien elastisitas penawarannya 0. Hal ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah. Contohnya pada harga 8.000 kuantitas yang diminta 10 unit dan pada harga 10.000 kuantitas yang diminta tetap 10 unit. Kurva penawaran inelastis sempurna berbentuk garis vertikal. Grafiknya seperti gambar berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. 2. Daya tahan barang. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi. Dan yang keempat adalah kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Sayuran dan buah-buahan adalah contoh barang yang tidak tahan lama sehingga penawarannya cenderung tidak elastis. Elastis busur, rumusnya E sama dengan delta Q per delta P kali setengah dalam kurung P1 ditambah P2 per setengah kali Q1 ditambah Q2. ED adalah koefisien permintaan elastisitas. Delta P sama dengan P2 dikurang P1 atau sama dengan perubahan harga. Delta Q sama dengan Q2 dikurangi Q1 atau perubahan kuantitas yang diminta. P1 adalah harga awal, P2 adalah harga setelah perubahan. Demikianlah pembahasan materi tentang elastisitas permintaan dan penawaran pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Selanjutnya materi pelajaran ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.